Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Walaupun kita masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan Bu Yuyun pada mata pelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan sosial tema 5 subtema 3 kelas 6. Nah, kita akan melanjutkan mempelajari tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, yaitu kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA. Kompetensi dasarnya menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari MEA. MEA merupakan suatu sarana untuk pengembangan ekonomi negara-negara ASEAN menjadi bagian ekonomi global atau dunia. Nah, melalui MEA, ini negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama yang tergabung dalam ASEAN, dapat meningkatkan ekonominya, terutama dalam bidang perdagangan. Nah, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mensukseskan MEA, yaitu yang pertama, penguatan daya saing ekonomi. Maksudnya penguatan daya saing ekonomi. Pemerintah telah melakukan percepatan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, yang kedua, program ACI, yaitu Aku Cinta Indonesia, merupakan program yang diluncurkan pemerintah untuk menanamkan rasa bangga memakai produk-produk Indonesia. Yang ketiga, penguatan sektor UMKM. UMKM singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan beberapa program antara lain pemerataan koperasi dan UKM Festival. Nah, acara ini untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan juga agar masyarakat lebih kreatif dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Yang keempat, usaha pemerintah yaitu perbaikan infrastruktur. Maksudnya? Nah, infrastruktur seperti prasarana jalan, perkereta apian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi, dan informatika, serta ketenaga listrikan itu ditingkatkan oleh pemerintah agar meningkatkan daya saing sektor real. Usaha yang kelima, peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Salah satu cara meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Jadi pemerintah menerapkan program wajib belajar dari 9 tahun akan dirintis menjadi wajib belajar 12 tahun. Nah, itu untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan tentunya di dunia. Ya, yang keenam yaitu reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Dalam rangka mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang, yaitu 2012 sampai 2025 dan menengah 2012 sampai 2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya.
Nah, itu tadi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Terus apa yang harus dipersiapkan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja Indonesia? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan. Dengan pendidikan, pengetahuan akan semakin meningkat. Nah, yang kedua, dengan meningkatkan keterampilan. Nah, tenaga kerja Indonesia harus mempunyai keterampilan atau skill yang mumpuni supaya bisa bersaing di pasar ASEAN, MEA, dan tentunya di pasar global. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas moral dengan keimanan. Jadi keimanan harus lebih ditingkatkan supaya tidak mudah menyerah menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat. Nah, itu tadi yang harus dipersiapkan bagi setiap tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA. Nah, apa saja tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA? Tentunya dalam menghadapi MEA tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, Indonesia mengalami tantangan-tantangan di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang perdagangan barang dan jasa. Arus perdagangan bebas, entah itu barang maupun jasa, akan memunculkan risiko atau tantangan. Artinya, menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk bagi eksportir dari negara asing. Yang kedua, di bidang investasi. Nah, Indonesia terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya eksploitasi, terutama eksploitasi sumber daya alam. Sebabnya Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat sehingga sektor-sektor real, misal pertambangan, mudah dikelola negara asing, akhirnya merugikan bagi negara kita sendiri. Nah, mulai tahun 2021 ini pemerintah telah meningkatkan regulasi dan aturan yang ketat mengenai eksploitasi sektor-sektor pertambangan supaya sumber daya alam yang kita miliki bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tantangan yang ketiga di bidang ketenaga kerjaan. Indonesia memiliki tenaga kerja yang sangat besar. Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga karena kualitas sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia masih relatif rendah ya dibandingkan dengan negara Singapura, Thailand, dan Malaysia. Yang kelima, di bidang UMKM. Di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu sasaran dan fokus masyarakat ekonomi ASEAN dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar. Oleh karena itu, pemerintah mendorong UMKM agar meningkatkan kualitas produksi barang dan juga pemasarannya sampai ke pasar internasional. Nah, kita tadi telah mempelajari tentang MEA. Kalian tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing, ada 3 soal untuk dijawab. Nah, di penghujung pembelajaran kali ini, saya ucapkan terima kasih telah belajar bersama dan memperhatikan dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.